Shalom, shalom, jemaat Betel yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, hari Minggu, kita berjumpa kembali dengan firman Allah dan bersama-sama dengan Tuhan dengan tema Live by Faith, Not by Sight. Hidup karena iman, bukan karena melihat. Saya sekarang berada di Pulau Bali, di Pantai Pendawa. Saudara boleh melihat latar belakang, ada gunung batu dan kemudian ada hutan yang begitu rimbang, sangat hijau, dan kemudian lautan yang menggelora. Dan ini semua adalah ciptaan Allah yang maha hebat. Dan asal tahu, semua ini Allah ciptakan hanya dengan satu kata-kata firman-Nya saja. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita kembali dengan tema Live by Faith, Not by Sight. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Roh Kudus, tolong kami, buka hati dan pikiran kami, biar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya yang begitu hebat ini, Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, biar lewat firman-Mu kami boleh berubah hidup kami, dan kami boleh menjadi manusia yang baru, dan kami boleh melakukan akan perintah Tuhan dalam hidup kami, dan kami boleh menikmati akan kasih setia anugerah Allah dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, sekarang kami mau dengar firman Allah dalam nama Tuhan Yesus, yaitu firman Allah itu sendiri. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin, puji Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan akan firman Allah, kita bersama-sama memuji Tuhan dulu dengan pujian yang luar biasa ini yang sangat memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Saat ini kita bertemu kembali di ibadah online. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita yang memuji Tuhan yang amin. Jangan
Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diberkati dengan puji-pujian yang kita sudah sama-sama naikkan kepada Tuhan, karena janji Allah bahwa jika umatnya memujinya dan Allah bertahta di atas puji-pujian dan umat Tuhan diberkati oleh Allah. Haleluya. Nah sekarang saudara boleh buka Alkitab di rumah saudara masing-masing dan membacanya. Dan saya akan membaca bagi kita semua. Firman Allah hanya satu ayat saja, terambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-20. Ingat tema kita, hidup karena iman, bukan karena melihat. Haleluya. Saya mulai membacanya. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Sekali lagi, karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Nah, lewat kisah ini, lewat ayat firman Tuhan ini, maka dengan tema sekali lagi, live by faith, not by sight, hidup karena iman bukan karena melihat, maka subtema kita adalah orang yang hidup karena iman bukan karena melihat adalah orang yang mampu memandang jauh ke depan. Sekalipun situasi tidak sama dengan apa yang diharapkan, sekalipun situasi berbeda, sekalipun situasi dalam keadaan bergolak, sekalipun situasi dalam keadaan sulit, tetapi orang yang hidup karena iman, dia akan mampu memandang jauh ke depan. Dalam situasi seperti ini, dalam menghadapi coronavirus disease pandemic yang sekarang sedang melanda Indonesia dan melanda dunia, maka Allah memberikan kepada kita firman Tuhan ini, saya percaya, agar kita boleh memandang jauh ke depan, menembusi akan wabah ini, menembusi akan pandemi ini, agar biar kita tahu Allah itu ada dan berkuasa. Haleluya, puji Tuhan. Nah, dengan subtema bahwa orang yang hidup karena iman adalah orang-orang yang mampu memandang jauh ke depan, ada beberapa kebenaran di sini. Orang yang mampu memandang jauh ke depan dan ciri-ciri orang yang mampu memandang jauh ke depan. Orang yang mampu memandang jauh ke depan adalah orang-orang yang mampu menembusi akan pandemi ini. Puji Tuhan. Nah, hal yang pertama, bahwa orang yang mampu memandang jauh ke depan adalah orang yang tunduk kepada rencana Allah. Sekali lagi, orang yang tunduk kepada rencana dan rancangan Allah, apapun situasi dan keadaannya. Bahwa orang yang memandang jauh ke depan, maka dia akan lebih mengutamakan rancangan dan rencana Allah, bukan kepada situasi dan keadaan yang dihadapi. Sekarang kita tahu, pandemi demikian hebat melanda Indonesia dan dunia. Seakan-akan kita nggak ada masa depan lagi. Kita nggak tahu, ibarat kita masuk sebuah lorong yang besar, yang gelap, yang kita nggak tahu ujungnya ada di mana. Tetapi orang yang berharap kepada Allah, orang yang tunduk dan taat kepada rancangan Allah, adalah orang-orang yang percaya akan janji Allah, sebagaimana Allah berfirman di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Allah. Saya akan bacakan bagi kita semua ya. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi kalau kita lihat situasi dan keadaan, kalau kita lihat akan pandemi seperti ini, maka bisa saja kita akan terpaku oleh pandemi dan kita sudah kalah sebelum berperang. Kita sudah gagal sebelum mencobanya. Kita sudah jatuh sebelum mencoba untuk berdiri. Kita sudah hancur sebelum kita menjalaninya. Karena Allah tahu rancangan-rancangannya. Nah, ini yang ada
kepada Ishak. Alkitab katakan kalau kita kembali kepada kitab Kejadian di mana dikisahkan tentang Ishak dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1 sampai ayat 31, dan jemaat baca di rumah ini. Tapi saya mau ambil dalam kitab Kejadian ini tentang bagaimana Allah memanggil akan Ishak. Firman Allah berkata begini pada ayat yang kedua dan yang ketiga. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Alkitab berkata kalau dari ayat yang pertama, maka kelaparan datang melanda negeri itu, adalah hal yang wajar. Kalau kelaparan melanda daerah itu, wajar orang melihat situasi dan keadaan, wajar orang mulai mengkaji, menganalisa dan mengambil kesimpulan, dan wajar orang bertindak. Dan salah satunya adalah Ishak. Ketika dia hendak bertindak meninggalkan negeri itu, Allah berfirman kepadanya, jangan tinggalkan negeri itu, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri itu sebagai orang asing. Bayangkan tinggal di negeri yang sedang susah, sedang kelaparan, sedang krisis ekonomi, sudah begitu sebagai orang asing. Kita tahu orang asing, apa hak hukumnya? Lengkap penderitaan Ishak, tetapi Ishak menurut rencana Allah. Dan kita harus sungguh-sungguh sadar bahwa rencana Allah, ingat sekali lagi, rencana Allah adalah rencana sukacita, damai sejahtera, dan hari esok yang penuh dengan pengharapan. Apapun situasi dan keadaan, asal tahu rencana Allah yang pasti jadi. Haleluya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Alkitab katakan setelah Ishak diberkati secara luar biasa, dan orang-orang mulai iri pada Ishak. Orang-orang mulai takut pada Ishak karena pengaruhnya lebih hebat. Dia sudah jadi orang kaya raya di sana, bahkan raja di situ. Bahkan Abimelek sekalipun berkata kepada Ishak, Ishak, lebih baik engkau pergi dari daerah kami, karena engkau sudah menjadi begitu kaya raya, engkau sudah menjadi begitu kuat. Kejadian pasal yang ke-26 ayat 16 sampai ayat 22 mengisahkan tentang ini. Bukan cuma itu, ketika Ishak pergi, dia ikuti apa maunya Abimelek. Mereka pergi dan tinggal di satu daerah. Dan kemudian setiap mereka menggali sumur yang telah ditutup pada zaman sumur yang dibangun oleh Abraham ayahnya. Dan sudah ditutup, setiap mereka menggali air keluar berbual-bual dan dirampas oleh orang lain. Tetapi saya membaca Ishak, dia serahkan semua. Dia tidak mau bertikai, dia tidak mau ribut, dia tidak mau buat persoalan. Artinya apa? Orang yang memandang jauh ke depan adalah orang yang siap mengalah untuk menang. Haleluya. Puji Tuhan. Dia mengalah ketika diusir oleh Abimelek, padahal dia sudah lebih kuat, dia sudah lebih kaya raya. Dan dia mengalah ketika orang merampas setiap sumur yang dia buat. Dia mengalah karena dia tahu bahwa yang akan jadi padanya bukan karena situasi dan keadaan, bukan karena apa yang dia sedang kerjakan sekarang, tapi yang pasti jadi kepadanya adalah rencana Allah. Dan rencana Allah, saya ulangi, sukacita, damai sejahtera, dan hari esok yang penuh dengan pengharapan. Haleluya. Dan yang ketiga, ciri-ciri orang yang berpandangan jauh ke depan karena dia hidup karena iman, bukan karena melihat. Yang ketiga, ketika Ishak sudah sangat diberkati, dia kemudian didatangi oleh Abimelek. Abimelek minta damai. Abimelek berkata, engkau sudah jadi kaya raya, engkau sudah jadi luar biasa, kami takut engkau balas dendam pada kami. Ishak berkata kepada Abimelek, apakah aku orang seperti itu? Karena itu Abimelek berkata, bagaimana kalau kita buat sumpah, kita buat perjanjian, kita tidak saling membalas dendam. Abimelek dikejar oleh kesalahannya sendiri. Dia dikejar oleh rasa takutnya sendiri. Dan akhirnya mereka saling sumpah bersumpah. Dan kemudian pulanglah Abimelek, dan catat kalimat ini, bahwa Ishak membiarkan Abimelek pulang dengan damai. Artinya apa? Ishak membalas
semua kejahatan dengan kebaikan. Ini yang ketiga. Orang yang hidup karena iman bukan karena melihat, apalagi dalam situasi seperti ini, adalah orang yang membalas semua kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Orang akan berkata, kan situasi sulit seperti ini, masakan orang jahatin kita, masakan dia hianati kita, dia rampas bisnis saya, dia rampas pelayanan saya, dia rampas masa depan saya mesti balas dong. Tapi orang yang hidup karena iman, yang memandang jauh ke depan, dia membalas semua kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Mengapa? Karena firman Allah berkata bahwa pada Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-30, Allah berfirman, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Ishak tidak peduli dengan soal balas-membalas, karena dia tahu itu urusan Tuhan, bukan urusan dia. Lantas, kalau urusan kita apa? Kalau begitu kan orang akan berkata, wah ini tidak adil. Masakan orang buat kejahatan kita nggak bisa balas? Katanya urusan Tuhan, lantas urusan kita manusia apa? Dengar firman Allah berkata dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-44 bicara begini, dan seterusnya bicara begini, bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan kemudian firman Allah berkata, orang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Orang lempar dengan batu, balas dengan kapas. Artinya bahwa urusan balas-membalas itu urusan Allah. Tapi urusanmu dan urusanku adalah menolong, memelihara, memberkati, memberikan jalan keluar, dan melakukan hal-hal yang baik yang Allah perintahkan. Mengapa? Karena semua itu Allah telah sediakan bagimu dan bagiku sebagai ganjarannya. Haleluya. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik, orang dunia pun lakukan itu. Kalau kita berbuat mengasihi kepada orang yang mengasihi kita, apa upah kita? Kata Ibrani pasal yang ke-10 itu. Kalau kita memberi makan kepada orang yang pernah beri makan kita, apa upah kita? Karena itu urusanmu dan urusanku adalah mengasihi orang yang membenci, menolong orang yang pernah menjatuhkan, memberikan kekuatan kepada orang yang pernah melemahkan kita, dan memberkati orang yang pernah merampas dari kita. Karena itu kita menjadi matahari dan membawa terang, supaya orang tahu Allah kita ada hidup dan berkuasa. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang terakhir nih, yang terakhir, hidup karena iman adalah orang-orang yang mampu melihat jauh ke depan. Dan Ishak, kok dia lakukan dan tunduk kepada semua perintah Allah? Mengapa? Kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-26 tadi, ayat 12-13 bunyi begini, saya baca ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Catat baik-baik, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Artinya apa? Ishak percaya penuh kepada janji Allah tanpa ragu. Dia tidak percaya kepada janji Allah karena pikirannya. Dia tidak percaya kepada janji Allah karena apa yang dia lihat. Dia tidak percaya kepada janji Allah karena kepintarannya. Dia tidak percaya kepada janji Allah karena semua yang dia analisa dan dia simpulkan. Dia percaya kepada janji Allah karena Allah itu sendiri. Oleh karena itu, sesulit apapun situasi dan keadaan yang engkau dan saya sedang alami hari-hari ini, percaya kepada janji Allah. Karena Allah itu bukan manusia. Dia berfirman dan dia akan laksanakan. Dia menyampaikan dan dia akan penuhi. Dia berjanji dan dia akan buktikan. Kalau kita percaya Allah mampu menggenapi janji dan firman-Nya, maka demi Tuhan yang hidup, saya menantang kita semua dalam situasi pandemi seperti ini. Mari kita percaya akan janji-janji Allah dan bertindak sebagaimana Ishak. Dia bertindak menabur.
Dan Allah merubah tanah tandus menjadi tanah yang diberkati Allah. Dan Allah mampu merubah situasi keadaan pandemi seperti ini menjadi alat berkat yang hebat bagimu dan bagiku. Ya, Yesus Kristus Tuhan mampu memelihara, menjaga dan memenuhi janjinya. Karena itu saya percaya Indonesia pasti ditolong oleh Allah. Indonesia pasti berkati oleh Allah. Indonesia pasti dipulihkan oleh Allah. Indonesia pasti menang. Dan Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman. Hari ini kami boleh diberkati lewat firman. Ajar kami agar supaya kami boleh menjadi orang yang beriman, yang mampu memandang jauh ke depan dalam situasi yang sulit dan seperti dalam lorong yang gelap pandemi ini Tuhan. Tetapi biar kami boleh melihat di ujung sana ada Allah dengan janji-janjinya yang hebat bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dan kami percaya jika kami lakukan firman Allah, kami percaya janji Allah, maka kami akan melihat kenyataan yang hebat bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Hamba berdoa buat pemerintah, Tuhan, bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, semua gubernur dan semua yang terlibat di dalam memerangi, menghentikan akan penyebaran pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tolong Bapak Presiden dan para gubernur dan semua jajaran Tuhan. Mereka berikan hikmat dan akal budi dari Tuhan agar mereka boleh menghentikan laju penyebaran pandemi ini dan Indonesia boleh ditolong oleh Tuhan. Hamba berdoa secara khusus buat para dokter dan para medis karena mereka adalah perpanjangan tangan Allah, berada di garis depan untuk membawa kesembuhan yang Allah sediakan bagi umat-Mu, bagi saudara dan sebangsa kami Indonesia. Tuhan tolong, sebab itu jaga pelihara para medis dan dokter dan seluruh kaum keluarga mereka Tuhan. Hamba berdoa khusus untuk jemaat yang Kau percayakan bagi hamba untuk hamba boleh layani. Tuhan Yesus, tudungi jemaat-Mu dengan kuasa darah-Mu dan pelihara mereka, cukupkan semua keperluan mereka sepanjang pandemi ini berlangsung. Karena kami memandang jauh ke depan. Bukan soal pandemi maka kami susah, tetapi soal jika kami jauh dari Allah. Apapun situasi yang ada sekarang ini, sejauh kami dekat dengan Tuhan, sejauh kami mau percaya kepada Allah, sejauh kami mau lakukan firman Allah, sejauh kami berpegang pada janji Allah, maka semua itu yang jadi. Karena Allah kami hidup dan berkuasa. Dia Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya Indonesia pasti dipulihkan. Indonesia pasti bangkit. Indonesia mesti menang. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, hidup karena iman bukan karena melihat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.